Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang elastisitas pendapatan dan elastisitas silang. Sebelumnya saya sudah menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran. Kali ini kita sambung lagi, masih dengan elastisitas. Oke. Nah, elastisitas pendapatan atau penerimaan itu suatu perubahan, peningkatan atau penurunan daripada pendapatan konsumen akan berpengaruh terhadap permintaan berbagai barang. Besarnya pengaruh perubahan tersebut diukur dengan apa yang disebut dengan elastisitas pendapatan. Rumusnya seperti kita lihat bersama. E sama dengan Y per Q dikali delta Q per delta Y. Ya, Y-nya itu pendapatan konsumen. Nah, jika nilai E-nya sama dengan 1, artinya unity, maka 1% kenaikan dalam pendapatan akan menaikkan 1% jumlah barang yang diminta. Nah, jika E-nya ini lebih besar dari 1, artinya elastis, maka artinya orang akan membelanjakan sebahagian yang lebih besar dari pendapatan terhadap barang bila pendapatan naik. Oke, kemudian jika nilai E lebih kecil dari 1 atau inelastis, maka orang akan membelanjakan sebahagian besar pendapatan yang lebih kecil untuk suatu barang bila pendapatan naik. Contohnya, Tuan Ari memiliki pendapatan 3 juta. Dalam sebulan, ia bisa membeli bakso 10 kali dalam sebulan. Tahun berikutnya pendapatan Tuan Ari naik sebesar 4 juta per bulannya. Ia pun hanya membeli bakso 5 kali saja dalam 1 bulan. Nah, dari contoh di atas, perhitungannya adalah delta Q, ya. Kita cari delta Y terlebih dahulu. Delta Y 4 juta dikurang 3 juta. Jadi perubahan pendapatannya itu adalah 1 juta. Kemudian delta Q-nya, ya, delta Q jumlah bakso yang dibelinya. Nah, 5 dikurang 10, ya. 5 dikurang 10 ataupun jumlah yang diminta di tahun ini dikurang jumlah yang diminta bulan yang lalu, sama dengan min 5. Ya, kemudian kita masukkan Y-nya itu, Y di sini adalah Y di bulan sebelumnya, ya. 3 juta dibagi Q adalah 10, ya. Kemudian dikali lagi dengan min 5, ya, delta Q per delta Y, ya. Jadi totalnya min 1,5. Nah, kalau di sini min, nah ini tidak boleh dihilangkan minnya. Yang boleh minnya dihilangkan itu adalah elastisitas pendapatan dan elastisitas permintaan dan penawaran. Kalau elastisitas pendapatan dan elastisitas silang tidak ada yang namanya penghapusan tanda minusnya. Oke, itu tadi untuk contoh dari
elastisitas pendapatan. Kita masuk ke elastisitas silang. Elastisitas silang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut. Hubungan tersebut dapat bersifat pengganti, dapat pula bersifat pelengkap. Nah, ini rumusnya. Kita bisa lihat E sama dengan PZ per QX dikali delta QX per delta PZ. Kemudian jika nilai E-nya lebih besar dari 0, peningkatan harga barang A menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga kopi dapat meningkatkan permintaan terhadap teh. Kopi dan teh merupakan dua barang yang dapat saling mengganti. Kemudian, jika E lebih kecil dari 0, peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga bensin mengakibatkan penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor. Kedua barang tersebut bersifat pelengkap. Jika nilai E-nya sama dengan 0, peningkatan harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan barang B. Dalam kasus semacam ini, kedua macam barang tidak saling berkaitan. Contoh, kenaikan harga kopi kenaikan harga kopi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. Nah, di sini saya buat contoh ya. Variasi harga dan jumlah barang yang diminta berupa gula pasir dan gula Jawa untuk semester 1 dan semester 2 periode tahun tertentu berdasarkan laporan penjualan eceran sebagai berikut. Nah, kita lihat tabel. Nah, di situ ada dua barang. Gula pasir disingkat dengan X. Gula Jawa dikodikan dengan Y. Semester 1 harganya 10.000. Jumlah yang diminta untuk gula pasir 20.000. Di semester 1 juga untuk gula Jawa harganya 6.000, yang diminta 14.000. Kemudian di semester 2 bagian gula pasir harga naik menjadi 12.000, kemudian jumlah yang diminta naik 25.000. Kemudian gula Jawa naik menjadi 7.000 semester 2, harganya jumlah yang diminta adalah 13.000. Hitunglah tingkat elastisitas silang antara gula pasir dan gula Jawa. Nah, kita buat rumusnya. Kemudian di sini PZ ini adalah harga dari gula Jawa 6.000, kemudian jumlahnya adalah 20.000 untuk QX ya. Kemudian dikali 25.000, ini adalah selisih perubahan delta Q bagian X. X berarti ya, X di sini adalah gula pasir ya, 25.000 dikurang 20.000. Kemudian delta PZ, harga Y di sini ya, harga perubahan harga dari Y ya, 7.000 dikurang 6.000. Nah, lalu diselesaikanlah, dikalikan jadi 30.000 dibagi 20.000 sama dengan sama dengan 1,5. Jadi hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai X 1,5 lebih besar dari 0.
Berarti antara gula pasir dan gula Jawa merupakan barang substitusi, yaitu bila harga beli per kilogram gula pasir mengalami kenaikan, maka jumlah gula pasir yang diminta akan turun. Dan peristiwa ini diikuti dengan peningkatan jumlah gula Jawa yang diminta pada pasar. Begitu juga sebaliknya. Ingat ya, kalau dia 1,5 di atas 0. Nah, ini pilihannya hanya 0. Ya, nggak ada, dia sama dengan 1, tidak ada. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya.